Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Masih ada ya, tapi kan semakin hari kan Murwah itu kan
dari bencana tersebut. Tapi yang paling penting saya pikir adalah Putusan lancung untuk Hakim Agung. Dua hari berturut-turut, nalar dan rasa keadilan masyarakat diusik oleh para hakim yang menangani kasus korupsi di Bandung, Jawa Barat. Senin 31 Juli, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyunat masa hukuman kepada Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Putusan itu sekaligus menganulir vonis sebelumnya dari PN Bandung. Esoknya, Selasa 1 Agustus, Majelis Hakim PN Bandung membebaskan Hakim Agung Ghazalba Saleh yang bersama Sudrajat tersangkut kasus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung dari segala dakwaan. Ghazalba tentunya menarik nafas lega karena akhirnya bisa keluar dari tahanan. Sementara Sudrajat, vonis itu memantik semangat baru untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Barangkali saja bisa dapat vonis bebas seperti rekannya itu. Dua putusan hakim terhadap hakim yang tersangkut kasus korupsi itu bertolak belakang dengan para penyuapnya, Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Keduanya harus menerima nasib masuk bui
lantaran terbukti menyuap Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati dalam pengurusan perkara kasasi KSP Inti Dana. Bagaimana cara menjelaskan dua hal yang kontradiktif itu agar dapat diterima nalar publik? Penyuapnya dihukum, sementara penerima suap mendapat korting hukuman atau bahkan bebas yang menurut hakim karena kurangnya alat bukti yang disodorkan KPK. Dari dua fakta itu, upaya pemberantasan korupsi rupanya masih menemui jalan terjal. Korupsi masih mendapat tempat di Republik ini, meski usia reformasi telah lebih dari 25 tahun. Label kejahatan luar biasa terhadap korupsi yang kemudian melahirkan KPK sebagai badan khusus untuk menumpasnya berhenti menjadi jargon kosong. Vonis ringan atau bahkan ada yang nekat membebaskan koruptor membuat negeri ini semakin buruk di mata internasional. Siapa pula yang mau percaya pada negeri yang masih jadi sarang koruptor? Dalam laporan tahunan Transparency International pada 2022, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dari skala 0, sangat korup, hingga 100, sangat bersih, Indonesia berada di skala 34, turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK itu turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Padahal di tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Skor dari Transparency International itu amat tak mengenakan hati. IPK 2022 itu menempatkan Indonesia di kelompok sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor IPK di negara Asia Pasifik, yaitu 45. Dengan nilai rapor 34, Indonesia duduk berdampingan bersama Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Hati makin terasa tak enak saat Transparency International menegaskan sepanjang 2022 lalu, sebagian besar negara di dunia hanya membuat sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan yang berarti dalam mengatasi korupsi selama lebih dari 1 dekade. Pasalnya, lebih dari 2/3 negara mendapat skor di bawah 50 dari 100. Seharusnya vonis terhadap penegak hukum seperti Hakim Agung harus lebih berat, karena mereka adalah orang yang paling mengerti hukum. Apalagi para Hakim Agung ini bertugas menjaga benteng keadilan terakhir di negeri ini. Langit keadilan kian menghitam. Negara yang berulang tahun ke-78 ini masih berkubang dalam korupsi. Menyedihkan. Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini sebelum kita berdiskusi lebih jauh, Mas Jaka, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan ahli hukum pidana dari Universitas Negeri Jember, I Gede Widiana Suwarda. Pak Suwarda, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Pak Suwarda, memang hakim itu kan disebut wakil Tuhan dan setiap putusannya tidak bisa diganggu-gugat. Tapi terkait dengan putusan pengadilan di Bandung, baik negeri maupun tinggi terhadap 2 hakim agung, banyak orang yang mempertanyakan, ini kok bisa ya seseorang, yang satu orang didiskon hukumannya, lalu yang lebih ajaib lagi, yang satunya lagi diputus bebas. Pertanyaannya, kalau kemudian sudah diputuskan ini langsung berkekuatan hukum ya, tapi ada upaya banding atau kasasi. Kalau menurut Anda ini kira-kira bisa kembali ke awal pikiran masyarakat atau memang akan tetap seperti ini, Pak Suwarda?
Ya baik Mas Leonard, ya kita memang dibuat kaget dengan putusan PN Bandung dan PT Bandung ya dalam 2 hari ini karena yang satu divonis bebas, kemudian yang satu diturunkan ya putusan pidananya begitu. Nah tentu yang perlu kita pahami di awal bahwa apapun putusan hakim itu kan harus kita hormati, itu kita pasti ya di awal menghormati putusan hakim karena itu adalah kebebasan hakim dan kita menghormati itu. Tetapi di sisi lain tentu memang kita bisa melihat di sini ada keadilan publik yang rasanya diabaikan begitu karena perkara korupsi ini menjadi sorotan publik dan tentu harapan kita ya setiap koruptor harus dipidana kan begitu ya Mas Yohan. Nah kemudian saya melihat gini, kalau itu putusannya bebas, tentu ada hal yang dinilai oleh hakim di dalam pemeriksaan itu, bukti-buktinya ya tidak memenuhi tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa kan gitu ya. Nah, di sini ada kemungkinan, ada kemungkinan ya yang pertama itu ya memang alat bukti yang diajukan oleh jaksa KPK itu tidak menguatkan, oleh KPK itu tidak menguatkan kesimpulan hakim untuk menyatakan bahwa ini terbukti unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan. Nah, yang kedua bisa jadi ya ini ada persoalan ya yang oleh publik mungkin bisa disimpulkan nih kok terjadi pengabaian alat bukti itu oleh majelis hakim. Jadi begitu kan. Nah, ini 2 hal yang tentu perlu kita pahami ketika memang hakim itu mengambil vonis bebas dalam perkara. Ya. Baik. Pak Suarda, di kasus Hakim Agung Nonaktif Ghazal Basaleh, 2 pemberi suap itu sudah dihukum oleh pengadilan. Artinya memang terjadi kasus penyuapan, tetapi kemudian di ujung satunya lagi tidak dihukum, malah divonis bebas. Ini logikanya bagaimana ya Pak Suarda? Ya itu dia itu kalau kita cermati secara sekilas ya, di mana hakim mengatakan tidak ada korelasi antara si penyuap dengan yang menerima suap di sini, artinya memang menurut majelis hakim itu nggak cukup bukti begitu ya untuk mengatakan bahwa GS ini menerima suap begitu. Nah ini tentu yang menarik gitu ya, artinya ini menurut saya ini sebuah kritik pada KPK ya dalam hal menyediakan alat bukti itu. Apakah memang demikian adanya begitu ya, atau ya kita berharap di proses kasasi nanti itu KPK bisa lebih meyakinkan lagi untuk mengatakan bahwa alat bukti yang diajukan itu memang menunjukkan si GS ini juga terbukti menerima suap itu. Ya, ini padahal saya berharap di situ ya, artinya ada proses yang di pembuktian itu memang belum begitu kuat begitu ya. Artinya ini yang secara hukum kita bisa katakan ini perlu diuji lagi nih di kasasi begitu. Di pemberitaan dikatakan Pak Suarda di kasus GS KPK itu menyerahkan 645 barang bukti. Salah satunya adalah hasil penyadapan, salinan percakapan, barang bukti uang $20.000 Singapura dari Prasetyo Nugroho yang adalah asisten hakim GS. Ini kok kelihatannya janggal sekali begitu ya kalau kemudian memang sama sekali tidak ada keterlibatan GS. Ini bisa tidak sih hakim melihat hal seperti itu Pak Suarda? Ya itu dia, karena kita kan tidak mengikuti persidangan secara detail ya Mas Leonard, kita tentu tidak bisa menyimpulkan apakah itu memang terbukti atau tidak di persidangan. Tapi keyakinan saya bahwa kalau memang alat bukti ini tidak kuat di tingkat PN dan hakim mengatakan tidak terbukti, maka kita menunggu ujiannya di kasasi gitu ya. Kita berharap ini juga tidak yang pertama kan Mas Leonard. Sebelumnya kan tidak ada tuh kasus yang di Bandung Barat itu ya. Itu kan juga ada pelaku yang divonis bebas juga di perkara itu gitu. Pak Suarda, kalau nanti kasasi diajukan KPK lalu ternyata hasilnya adalah membalikan putusan bebas ini. Pertanyaannya apakah para hakim yang memutus bebas ini masih boleh lagi memegang palu begitu atau seperti apa menurut Anda? Nah, ini tentu persoalan lain ya yang perlu kita cermati juga, dan di sini peran KY nanti menurut saya juga penting ya untuk melakukan evaluasi itu. Begitu. Itu ranah yang lain menurut saya. Kita berharap
dalam case ini KPK tentu harus lebih fight lagi di Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa bukti yang mereka ajukan itu yang Mas Leonard sampaikan itu memang benar adanya begitu, gitu Mas. Oke, kita harapkan memang benar-benar keadilan masih ada dan lembaga peradilan di Indonesia masih menjaga muruahnya. Untuk saat ini terima kasih Ahli Hukum Pidana Universitas Negeri Jember, I. Gede Widiana Suwarda sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Suwarda. Selamat pagi. Terima kasih. Mas Jaka, singkat dulu. Memang kan kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kemudian ini KPK ya, yang menurut sebagian orang biasanya sih sangat berhati-hati untuk mengajukan kasus ke pengadilan. Kemudian kalau kemudian ternyata kasasi itu membuktikan, membalikan putusan bebas ini, apa artinya nih Mas? Ya tentu saja ada kesalahan di tingkat pertama kan, dan saya pikir KY tadi Pak Suwarda betul bahwa ya KY harus segera turun tangan untuk dalam tanda kutip menyelidiki kasus ini. Meskipun KY juga tidak punya kewenangan yang begitu besar untuk memberikan sanksi kepada hakim misalnya, tapi kan mereka punya hak untuk memberikan rekomendasi bahwa seorang hakim mungkin menyalahi kode etik atau segala macam, itu kan bisa diberikan rekomendasi. Bahkan kalau tidak salah akhir 2022 itu lebih dari 10 atau hampir 20 rekomendasi yang diberikan KY. Salah satunya adalah pemecatan. Tetapi semuanya kan lagi-lagi tergantung ke MA ya, apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak. Tetapi apapun bahwa rasa keadilan publik dalam kasus ini kan betul-betul terusik ya. Tadi disebutkan yang menyuap divonis bersalah, yang diduga disuap kok tidak dinyatakan bersalah. Itu kan pertanyaan mendasar. Betul tadi Pak Suwarda bilang bisa jadi karena alat buktinya memang tidak cukup kuat yang diajukan oleh KPK. Beberapa hari yang lalu ini juga disoroti oleh beberapa pengamat hukum. Apakah KPK tidak terlalu cermat memberikan alat bukti, atau KPK sebenarnya sudah memberikan alat bukti yang begitu kuat, tetapi hakim menilainya lain. Tetapi apapun kita tidak terlalu memusingkan soal itu. Yang kita inginkan adalah keadilan. Apapun itu caranya. Apakah KPK harus betul-betul kembali memberikan bukti yang lebih kuat, atau hakim nanti di tingkat kasasi betul-betul punya hati nurani untuk memberikan keadilan seperti yang diinginkan masyarakat, ya nanti kita tunggu, kita uji apakah muruah di lembaga peradilan itu masih ada. Saya pikir itu. Salah satu yang juga sering disebut-sebut Mas Jaka terkait kasus 2 hakim agung ini adalah karena yang mengadili ini atau yang memutuskan adalah hakim-hakim yang levelnya di bawah mereka. Ada juga rasa sungkan, ada juga semangat korps yang kemudian mungkin muncul. Itu kelihatan ada indikasi itu atau tidak kalau menurut Anda? Iya, kita harapkan tidak ada indikasi seperti itu ya. Tetapi faktanya kan jiwa kurosa itu kadang dimaknai secara sesat ya. Bahwa mentang-mentang satu institusi, mentang-mentang satu lembaga, mentang-mentang satu profesi terus saling melindungi. Itu kan tidak boleh. Melindungi apalagi melindungi dalam hal kejahatan, dalam hal yang keburukan. Itu yang tentu saja kita protes keras, kita kritik luar biasa. Kita akan lanjutkan selepas jeda Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini Mas Jaka kita mau mendengarkan juga pendapat masyarakat kita. Saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong pendapat Ibu? Ini kelihatannya putusan lancung atau memang penuntut yang kurang memberikan bukti yang kuat sehingga akhirnya ada yang bebas ini? Bagaimana Bu? Iya, sungguh sangat aneh, naif Bang Leo, Bang Mas Jaka. Jadi Mahkamah Agung putusan gelap, makin gelap, dan bagaimana kita agar Mahkamah Agung itu dihormati masyarakat, karena itu peradilan yang paling tinggi. Nah sekarang Tipikor memutuskan yang nyuap dihukum, lalu yang menerima bebas. Independensinya hakim ini bagaimana Bang Leo? Apakah tidak, atau keblinger, atau sudah kerasukan dengan korupsi? Tuh kata Bapak, apa sudah gak waras lagi kah? Bu Ong, yang ya. Katanya ya Bu, ini yang saya dengar kan ada uang barang bukti dalam kasus GS ya, Gazalba itu $20.000 Singapura diterima asisten Gazalba Prasetyo Nugroho. Katanya asisten ini yang bermain sendiri begitu, mengatasnamakan GS, sehingga itulah salah satu alasan hakim membebaskan GS. Menurut Ibu bagaimana? Betul. Begini, kalau di Mahkamah Agung Bang Leo, tidak mungkin pelaku ini berjalan sendiri. Tentunya ada asisten. Lalu asisten ini sebagai penyambung lidah daripada Hakim Agung. Ibu tidak nuduh ya. Tetapi ya memang pelakunya itu memang ya ini sutradaranya adalah Hakim Agung. Lalu asisten ini. Katanya asistennya bermain sendiri Bu Ong. Naib. Tidak mungkin Bang Leo. Tidak mungkin Bang Leo. Bapak tuh seorang mantan hakim. Baik. Tentu tahu bagaimana Bang. Putusan ada di tangan hakim Bang, bukan di asisten Bang. Nah ini sangat memalukan, sangat menyedihkan. Terjadilah Mahkamah Agung langit hitam untuk peradilan. Baik. Kalau masih ada almarhum Al-Kausar Artijo, tidak mungkin Bang, Bapak itu 30 tahun jadi hakim, tapi tidak pernah melakukan putusan yang aneh, gitu aja. Semoga saja independensi hakim-hakim ini seperti zaman dulu. Jangan kemasukan angin Bang. Jangan kemasukan angin, baik. Iya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta Selatan. Di belakang Ibu Ong ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Ong di Pejaten, Jakarta Selatan. Di belakang Ibu ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bang Jaka, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bion, volume televisinya dimatikan saja Pak, supaya tidak bergulung Pak. Silakan Pak. Oke, langsung Pak Bion, pendapat Anda silakan, singkat padat saja. Baik, jadi begini Bung Leo, dalam konteks hukum pidana, ya, tidak satupun anak negeri bisa dipidana tanpa mempunyai kesalahan. Dalam konteks prisprah. Nah, dalam hal ini, saya tidak pengacaranya, tapi saya coba mengkaji konstruksi hukum jaksa sebagai penuntut umum. Dalam proses persidangan, hakim akan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan. Persoalannya adalah dalam dakwaan jaksa, ini saya coba mengkaji ya, memberikan konstruksi hukum, karena saya tidak pengacaranya mereka. Ya, langsung saja singkat padat. Silakan. Jadi jaksa dalam hal ini
melakukan dakwaan itu kurang dalam konteks pokok perkara dengan membuktikannya. Sebentar Bung Leo, supaya ini pencerahan hukum bagi rakyat. Iya, langsung saja Pak. Waktu kita tidak terlalu banyak Pak Bion. Silakan Pak. Oke. Jadi jaksa tidak bisa membuktikan dalam fakta persidangan terhadap apa dakwaan mereka, itu satu. Lalu yang kedua, kata Prisprah, ini putusan bebas, ini mercusuar Bung Leo. Jadi kalau pidana korupsi extraordinary crime, putusan ini adalah extraordinary crime. Jadi putusan bebas ini luar biasa. Nah, ada upaya hukum kasasi. Oleh karena itu, jaksa selaku penuntut umum, coba kita kembali mengkaji amar pertimbangan, adendum pertimbangan jaksa. Apakah bisa membuktikan jaksa di kasasi nanti? Nah, untuk melakukan review terhadap dakwaannya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini tidak luar biasa Pak Bung Leo, Bang Jaka. Saya ke pengacara pernah membela klien saya dengan putusan bebas. Nah, persoalannya sekarang, Mahkamah Agung sebagai institusi hukum tertinggi bisa saja membalik putusan PN Bandung untuk tidak membebaskan daripada Hakim Agung ini. Tentu jaksa dalam hal ini betul hati-hati supaya dia cermat menyusun dakwaannya. Mungkin itu saja dulu Bung Leo. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pendapat saya Pak Leo dan Pak Jaka melihat, mendengar kasus ini tidak perlu pakai kacamata seperti Pak Leo dan Pak Jaka itu melihatnya. Bagaimana yang Pak? menyogok saja sudah ngaku dan sudah dihukum. Ya, saya yang tidak pernah sekolah hukum, ini sesuatu yang aneh bin ajaib di negeri kita ini. Maka itu persoalan-persoalan yang aneh ini Pak Jaka, kita punya KY. Maksud saya, KY ini jangan giginya yang ompong itu dikembalikan lagi Pak Leo. Jangan dikasih kuku yang palsu dan gigi yang ompong yang tidak mampu menggigit itu. Maka kami masyarakat kecil berharap KY ini Komisi 1 DPR membuat hukum yang lebih tegas lagi agar hakim-hakim yang nakal-nakal itu bisa diambil alih oleh KY-KY yang selama ini wakil kita untuk mengawasi hukum di negeri ini. Maka itu berharap KY jangan sampai lagi menjadi macan ompong dan kukunya tidak berguna. Terima kasih Pak Leo dan Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Jangan sampai kukunya ompong, giginya ompong, kukunya kuku palsu. Bagaimana Mas Jaka? Iya, saya pikir kan KY juga terbatas dan itu kan emang undang-undangnya seperti itu. Ya. Kalau kita mau memperkuat KY ya ubah dulu undang-undangnya kan, jadi gitu. Tapi lepas dari apapun tadi Ibu Ong menarik ya, saya pikir pikiran masyarakat juga hampir sama ya, bahwa jangan-jangan kasus ini semakin menebalkan dugaan-dugaan buruk bahwa lembaga peradilan itu emang tidak independen karena ada pengaruh-pengaruh tertentu. Dan salah satunya karena tadi Bu Ong menyebutkan karena kerasukan korupsi. Mungkin bisa kita lihat dari temuan atau kajian dari Transparansi Internasional Indonesia beberapa waktu lalu. Ada 10 persoalan dalam lembaga peradilan. Yang saya lihat adalah diantaranya pertanyaan bahwa 1/4 dari responden itu mengaku dia tahu bahkan menjadi korban praktek korupsi di peradilan. Kemudian disebutkan pula bahwa semua pihak di lembaga peradilan berpeluang melakukan korupsi dan hakim adalah pihak yang paling besar peluangnya melakukan korupsi. Karena pemutus ya? Ya, karena pemutus. Satu lagi yang menurut saya agak relevan dengan kasus ini adalah pengambil keputusan itu punya peluang paling besar, paling terbuka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terkait dengan
korupsi. Yeah. Korupsi itu kan tidak hanya terkait dengan uang, korupsi juga bisa korupsi kewenangan, korupsi kebijakan, karena pengaruh-pengaruh lain di luar uang. Jadi saya pikir apa yang disampaikan beberapa penelpon tadi menyebutkan bahwa lembaga peradilan harus mengembalikan citranya, mengembalikan wibawanya, mengembalikan marwahnya, dan itu memang harus betul-betul diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Jangan sampai Mahkamah Agung itu terus-terusan menjadi salah satu institusi yang tingkat kepercayaan publiknya tidak terlalu besar. Dan kasus-kasus seperti ini kan semakin menebalkan buruknya citra Mahkamah Agung ya. Betul. Kita belum bisa memastikan apakah putusan bebas itu betul-betul karena bukti yang kuat atau karena buktinya memang sudah kuat tetapi diabaikan oleh hakim. Tetapi ini kan merusak citra peradilan, merusak citra Mahkamah Agung, dan hanya Mahkamah Agung yang bisa mengembalikan citra itu, yang bisa memulihkan wibawa itu, bukan yang lain, bukan masyarakat, bukan negara, tetapi mereka yang bisa mengembalikan itu. Jadi di tingkat kasasi nanti akan kita uji. Kalau kemudian nanti ya, ini kan kasasi kemungkinan besar akan dilakukan ya, diajukan oleh KPK. Tapi pertanyaannya begini, Mas Jaka, kalau kemudian nanti kasasi ternyata menguatkan putusan bahwa ya memang tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa GS ini yang menginisiasi atau menerima suap, bahwa misalnya yang bermain ini hanya asistennya sendiri mengatasnamakan hakim, katanya begitu. Apa artinya untuk peradilan kita? Ya, kita kembali lagi ke logika publik. Kalau alasannya tidak cukup bukti, kalau kita kan lagi-lagi kembali ke premis awal. Penyuapnya dinyatakan bersalah, yang diduga disuap dinyatakan bebas. Kalau alasannya uang suap itu hanya dinikmati oleh asisten Pak Gasalba, itu kan agak-agak aneh juga, karena naif ya kalau kata Bang tadi, naif karena putusan yang dibuat oleh Gasalba itu sesuai yang diinginkan oleh penyuap. Jadi ada benang merah yang sangat kuat, tapi ini sekali lagi sekedar masih dugaan ya. Nanti kan bukti bersalah tidaknya itu ada di peradilan. Jadi ya hanya ada dua pilihan di Mahkamah Agung, apakah mengikuti logika publik, akal sehat publik, rasa keadilan publik, atau mengedepankan atau semata-mata berprinsip bahwa mereka independen, bahwa berprinsip imparsial. Independen itu kan tidak boleh semaunya, tetapi harus juga didasarkan oleh mempertimbangkan kepentingan publik, rasa keadilan publik. Bukan berarti hakim itu karena independen dia terus menjadikan suka-suka saya. Iya, suka-sukanya kan tidak boleh juga. Mereka kan ditunjuk oleh negara, dibiayai oleh rakyat untuk menegakkan keadilan dengan cara independensi, tetapi independensi yang betul-betul berdasarkan rasa keadilan, bukan rasa kepentingan yang lain. Kasus Hakim Agung ini kan juga ada Hakim Agung Sudrajat ya, yang didiskon dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Dengan alasan hakim ya, karena pengabdian Sudrajat kepada Mahkamah Agung sudah 38 tahun. Ini juga perlu banding atau cukup oleh KPK? Iya, sebenarnya kan pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini yang membuat rakyat itu juga kok begitu ya. Dulu kan kita ingat juga ketika vonis hakim terhadap Jaksa Pinangki misalnya waktu itu yang sangat ringan karena sebagai salah satu pertimbangan karena punya anak balita. Tetapi kok ke terdakwa yang lain tidak berlaku karena yang sama. Jadi standar ganda putusan-putusan seperti ini, standar ganda yang seperti ini jadi menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Jangan salahkan kalau masyarakat itu masih memandang agak sinis terhadap lembaga peradilan, tetapi memang faktanya seperti itu. Bagaimana ke depan ya, apakah ini akan benar-benar diperhatikan sungguh-sungguh, kita akan bahas di bagian berikut, Mas Jaka. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, waktu saya mulai mempelajari hukum,
itu ada simbol Dewi Keadilan ya. Kalau saya cari di internet namanya Dewi Themis, gambarnya adalah perempuan yang memegang timbangan sama beratnya, satu tangan lagi pegang pedang, dan yang paling penting adalah matanya tertutup. Betul. Nah pertanyaannya, masih tertutup tidak sih mata dari pengadil-pengadil di negeri ini saat ini di Indonesia? Ya kalau faktanya ya sebagian terbuka. Karena tergantung berapa banyak begitu ya yang mau diberikan. Iya, kalau kita lihat dari data ya, misalnya sampai akhir 2002 itu kan ada 21 hakim yang terbukti atau menjadi tersangka kasus korupsi. Kalau kita bandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Indonesia, itu memang sangat kecil. Kan jumlah hakim itu sekitar 8.000. Tapi pertanyaannya, apakah hanya 21 hakim? Apakah tidak ada lagi hakim-hakim yang lain melakukan perbuatan lancung? Tapi belum ketahuan. Itu kan jadi pertanyaan publik kan. Jadi ya kalau kita lihat sekali lagi data ya, itu kan tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan itu kan juga belum sesuai yang kita harapkan. Itu bahwa bukti lembaga peradilan masih harus melakukan pembenahan, harus melakukan bahkan perombakan kalau bisa jadi. Kalau kita lihat kan banyak juga yang merisaukan, sebenarnya kan sudah ada sejumlah perbaikan sistem ya, seperti di Mahkamah Agung itu dengan sistem satu atap. Jadi semuanya dipusatkan ke satu pintu dengan harapan untuk mencegah penyimpangan. Tetapi kalau kita lihat faktanya, itu kan justru ya belum sepenuhnya bisa mensterilkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan kalau kita lihat kemarin baru saja sekretaris MA lagi-lagi juga kena. Jadi ada juga yang menganggap sebenarnya harus ada pembenahan secara ekstrim. Kalau dulu kan ada yang mengusulkan sudah impor saja hakim. Itu yang pernah dilakukan oleh Georgia, mereka yang hakim-hakim yang itu diberhentikan semua. Kemudian untuk mengisi kekosongan dia mendatangkan hakim dari Inggris, dari Amerika, dari Belanda. Tahun 1970-an itu juga pernah dilakukan Malaysia dan Singapura. Mereka mendatangkan hakim dari Inggris karena sistem hukumnya sama dengan Inggris. Tugas mereka apa? Pertama dia melakukan memutus perkara yang serius, kemudian juga mendidik calon-calon hakim atau hakim-hakim muda. Dan kalau kita lihat hasilnya sekarang mereka jauh lebih bagus dari kita. Tetapi apakah tidak terlalu ekstrem dengan cara seperti itu? Itu yang harus dipertimbangkan oleh negara. Kalau kita tidak melakukan cara-cara yang begitu radikal, ya MA, hakim-hakim itu harus berubah, harus berbenah dalam diri mereka. Kalau mereka tidak juga berbenah, ya tidak ada salahnya suatu saat, ya tidak salah lah kalau kita benar-benar mengimpor hakim. Itu yang saya khawatir jujur kalau kemudian lembaga peradilan begini terus, nanti lama-lama orang tidak percaya kepada sistem hukum. Dan jangan-jangan pakai hukum rimba. Dan sebenarnya ada pepatah yang menurut saya sangat bagus ya. Selama sapu kotor belum kita bersihkan, apapun kita bicarakan soal hukum itu akan ama omong kosong belaka. Kotor ya. Iya. Oke, kita harap apa yang kita sampaikan di sini, Mas Jaka, menyumbangkan kepada lembaga peradilan, semoga para hakim, apalagi hakim agung, tidak mengeluarkan putusan yang lancung. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, vonis ringan bagi para koruptor membuat negeri kita, Indonesia, semakin buruk di mata internasional. Siapa yang mau percaya pada negeri yang masih menjadi sarang koruptor? Harusnya vonis terhadap penegak hukum harus lebih berat, karena mereka adalah orang yang lebih atau paling mengerti hukum. Apalagi para hakim agung bertugas menjaga benteng keadilan terakhir di negeri ini. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.